Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Asyura dari kelas 10 Perbankan 3 akan menjelaskan materi sejarah tentang dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Meskipun masa pendudukan Jepang relatif singkat, kebijakan mereka dalam bidang pendidikan membawa beberapa perubahan, baik positif maupun negatif. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia di bidang pendidikan. 1. Penutupan banyak sekolah. Dampak dari kebijakan ini adalah berkurangnya akses pendidikan formal bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang sebelumnya belajar di sekolah-sekolah Belanda. Penutupan sekolah ini juga menyebabkan penurunan kualitas pendidikan secara umum. 2. Perubahan kurikulum. Jepang mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia untuk menghilangkan pengaruh Barat dan memperkenalkan nilai-nilai Jepang. Beberapa perubahan utama dalam kurikulum pendidikan meliputi penghapusan bahasa Belanda. Bahasa Belanda tidak lagi diajarkan di sekolah. Penekanan pada propaganda Jepang. Pendidikan digunakan sebagai alat propaganda untuk menanamkan ideologi Jepang. Pendidikan moral dan kedisiplinan. Jepang menekankan pentingnya moralitas, kedisiplinan, dan semangat kerja keras dalam pendidikan. Namun, pendidikan yang berorientasi pada propaganda ini mengurangi fokus pada mata pelajaran akademik seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu dampak positif dari penjajahan Jepang di bidang pendidikan adalah diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang keempat, peningkatan pendidikan dasar. Jepang memberikan perhatian pada pendidikan dasar untuk mendidik rakyat Indonesia menjadi tenaga kerja yang terampil dan loyal kepada pemerintahan Jepang. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dasar dengan jenjang pendidikan yang lebih singkat dibandingkan masa Belanda. Pendidikan dasar ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Penurunan akses ke pendidikan tinggi. Yang kelima, penurunan akses ke pendidikan tinggi. Salah satu dampak negatif terbesar dari penjajahan Jepang di pendidikan adalah berkurangnya akses ke pendidikan tinggi. Jepang menutup sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia, termasuk yang sebelumnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menyebabkan keterbatasan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan lanjutan. Yang keenam, pendidikan semi militer di sekolah. Selama pendudukan Jepang, pendidikan di sekolah tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga melibatkan pelatihan semi sampai militer. Anak-anak sekolah diajarkan untuk tunduk kepada Jepang, menghormati kaisar, dan berlatih baris berbaris. Pelatihan semi militer ini juga mengajarkan kedisiplinan, keberanian, dan kerjasama. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk kepentingan Jepang, nilai-nilai ini kemudian bermanfaat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, penurunan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan Jepang yang berorientasi pada propaganda dan kebutuhan perang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan secara umum. Fokus pada pelatihan fisik dan kedisiplinan mengurangi perhatian terhadap mata pelajaran penting seperti sains, matematika, dan seni. Akibatnya, pendidikan pada masa Jepang tidak memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kecerdasan dan keterampilan rakyat secara keseluruhan.
Yang kedelapan, pembentukan kesadaran nasional melalui pendidikan. Meskipun Jepang menggunakan pendidikan sebagai alat propaganda, kebijakan mereka yang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia justru meningkatkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Para guru dan tokoh pendidikan memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan membangkitkan semangat perjuangan di kalangan siswa. Kesimpulannya adalah dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar memperkuat identitas nasional dan pendidikan dasar menjadi lebih inklusif. Namun di sisi lain, penutupan sekolah, perubahan kurikulum yang berorientasi propaganda, dan penurunan akses ke pendidikan tinggi menghambat perkembangan intelektual bangsa. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali sistem pendidikan yang berkualitas. Pengalaman selama penjajahan Jepang menjadi pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada pembangunan manusia dan kemajuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.